Komandan pasukan neo-Nazi Ukraina lenyap, ternyata diseret ke Rusia. Komandan pasukan Resimen Azov Ukraina, Letnan Kolonel Denis Prokopenko, sempat dikabarkan lenyap di medan pertempuran. Akan tetapi, informasi terbaru menyebut perwira berusia 26 tahun itu telah diseret ke Rusia. Kabar ini disampaikan oleh istri Prokopenko, Katerina Prokopenko. Katerina mengatakan jika ia mengetahui Prokopenko telah dibawa ke Rusia dari publikasi media Rusia. Katerina meyakini jika pasukan militer Rusia sengaja menyembunyikan keberadaan para prajurit dan perwira angkatan bersenjata Ukraina atau ZSU, terutama dari batalion Azov yang berhaluan neo-Nazi. Saya hanya mengetahui bahwa dia Prokopenko dibawa ke Rusia dan secara umum ini belum dikonfirmasi. Saya tahu keberadaan Denny melalui media Rusia, ucap Katerina. Saya mengerti bahwa Rusia saat ini telah menyembunyikan staf komando batalion Azov, prajurit dan perwira lainnya dan tidak mengungkapkan keberadaan di mana mereka, katanya. Yang sangat disayangkan, Katerina justru belum menerima informasi ini dari pemerintah dan Palang Merah Ukraina. Padahal di sisi lain, Katerina berharap jika instansi pemerintah termasuk militer Ukraina bisa mengetahui keberadaan suaminya. Tak terkecuali pada Palang Merah Ukraina yang menurut Katerina seharusnya langsung melakukan kontak kepada Palang Merah Rusia untuk berkoordinasi. Instansi pemerintah perlu mengonfirmasi secara pasti kepada saya karena sulit memberikan konfirmasi apapun di sini, ujar Katerina melanjutkan. Pada dasarnya tugas Palang Merah untuk menjawab saya, tapi saya masih tidak tahu di mana suami saya. Bahkan jika dia berada di Rusia, seharusnya ada komunikasi dengan Palang Merah cabang Moskow, katanya. Howitzer Kaisar Prancis dirusak serangan artileri Rusia. Sebuah rekaman menunjukkan bagaimana artileri Rusia merusak howitzer self-propelled Kaisar 155 mm bantuan Prancis di suatu tempat di Ukraina Timur. Rekaman itu direkam oleh drone Rusia menunjukkan howitzer self-propelled itu terkena tembakan MLRS Rusia. Tidak diketahui seberapa besar kerusakan akibat serangan itu, mengingat ketinggian video itu direkam. Bagaimanapun video itu menunjukkan ledakan besar dan menunjukkan howitzer terbakar saat tentara berhamburan. Ukraine Weapons Tracker, akun pelacak perang berbahasa Inggris yang populer, membagikan video itu di Twitter dan mencatat bahwa amunisi di darat tampaknya dihancurkan oleh serangan itu. Tembakan artileri atau MRLS Rusia merusak howitzer self-propelled Kaisar 155 mm Prancis selama pertempuran. Mungkin di timur amunisinya hancur, tulis postingan tersebut seperti dikutip dari 45 pada Sabtu. Bos intelijen Inggris punya ramalan tak sedap soal perang. Kepala Intelijen Pertahanan dan Panglima Komando Strategis Inggris, Legend Sir Jim Hockenhull, memberikan peringatan terbaru terkait perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan perang ini kemungkinan besar akan berlangsung cukup lama dalam sebuah penampilan publik yang jarang terjadi. Hockenhull menyebutkan bahwa hal itu didasarkan oleh peta serangan yang mulai berubah di Ukraina. Ia menjabarkan saat ini Kiev terus menyerbu wilayah selatan dan ini membuat Rusia terus memobilisasi pasukan dari wilayah Donbas. Namun menurutnya, meski terus dihujani serangan Ukraina dan menderita kerugian yang cukup signifikan, Moskow memiliki celah untuk membalas setiap serangan yang dihancurkan Kiev. Saya memahami keinginan Ukraina untuk merebut kembali wilayah,
tapi menambahkan bahwa sementara akan ada serangan balik dan serangan balik. Ujarnya seperti dikutip BBC pada Senin. Ia kemudian menambahkan terkait potensi penggunaan senjata nuklir yang mungkin terjadi dalam teater perang itu. Hakan Kul mengaku tidak percaya akan ada tindakan yang mengarah ke tindakan itu. Walau begitu, ia mengatakan pihaknya masih mengamati gerak-gerik Rusia saat ini. Ini diawasi dengan sangat dekat. Doktrin militer Rusia tidak seperti Barat mencakup penggunaan senjata nuklir taktis atau medan perang untuk operasi militer. Kemungkinan penggunaannya dapat berubah jika dinamika medan perang berubah, jelasnya. Lebih lanjut, Hakan Kul juga memaparkan mengenai potensi ancaman dari China yang terus meningkat. Ini dibuktikan dengan kehadiran militer Beijing yang lebih aktif di wilayah Taiwan dengan posisinya saat ini, yang juga mencakup keamanan siber dan luar angkasa. Ia meminta agar terjadi modernisasi di tubuh militer Inggris untuk menghadapi ancaman ini. Ia juga mengatakan, dengan posisi ancaman dari Rusia dan China ini, pekerjaan intelijen militer Inggris tidak akan menjadi mudah. Tidak pantas untuk tidak menganggap modernisasi militer yang luar biasa dengan negara yang bertekad untuk menyelesaikan masalah politik sebagai masalah. Tuturnya. Batalion Azov yang berhaluan neo-Nazi. Saya hanya mengetahui bahwa dia Prokopenko di bawah Rusia, dan secara umum ini belum dikonfirmasi. Saya tahu keberadaan Denny melalui media Rusia, ucap Katerina. Saya mengerti bahwa Rusia saat ini telah menyembunyikan staf komando Batalion Azov, prajurit dan perwira lainnya, dan tidak mengungkapkan keberadaan di mana mereka, katanya. Yang sangat disayangkan, Katerina justru belum menerima informasi ini dari pemerintah dan Palang Merah Ukraina. Padahal di sisi lain, Katerina berharap jika instansi pemerintah termasuk militer Ukraina bisa mengetahui keberadaan suaminya. Tak terkecuali pada Palang Merah Ukraina yang menurut Katerina seharusnya langsung melakukan kontak kepada Palang Merah Rusia untuk berkoordinasi. Instansi pemerintah belum mengonfirmasi secara pasti kepada saya karena sulit memberikan konfirmasi apapun di sini, ujar Katerina melanjutkan. Pada dasarnya tugas Palang Merah untuk menjawab saya, tapi saya masih tidak tahu di mana suami saya. Bahkan jika dia berada di Rusia, seharusnya ada komunikasi dengan Palang Merah cabang Moskow, katanya.